Halo semuanya, selamat datang dalam perkuliahan kalkulus integral. Oke, untuk materi yang pertama kita akan belajar mengenai anti turunan. Semoga video ini membantu kalian memahami sedikit apa itu anti turunan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal ada suatu fungsi, VT. Apa itu VT? Ya, benar, VT adalah kecepatan, di mana kecepatan itu diperoleh dari dS per dt, atau apa? Turunan S itu jarak terhadap waktu. Atau dengan kata lain, bisa juga diartikan bahwa turunan dari jarak terhadap waktu atau dS per dt itu merupakan VT atau kecepatan, gitu ya. Nah, apa hubungan antara equation yang pertama dengan yang kedua? Ternyata ini merupakan operasi balikan. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh yang lain? Silakan kalian mencari contoh yang lain sendiri ya. Oke. Jadi hal ini sebagai pengantar kita akan mempelajari mengenai anti turunan. Seandainya kita mempunyai suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3, maka turunannya apa? Turunannya dari fx adalah 3x kuadrat. Oke. Bagaimana dengan fungsi x pangkat 31? Turunannya sama dengan apa? Masih sama, yaitu 3x kuadrat. Nah, bagaimana kalau fx-nya merupakan suatu fungsi x pangkat 3 ditambah suatu bilangan yang besar, misalnya tambah 1000. Ternyata turunannya masih sama, yaitu turunan fx terhadap x sama dengan 3x kuadrat. Hal ini juga berlaku ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan suatu bilangan, atau ditambah dengan suatu bilangan negatif. Ternyata turunannya sama dengan 3x kuadrat. Coba kalau kita cermati di sini, ketika suatu fungsi fx sama dengan 3 sama dengan x pangkat 3 ditambah suatu bilangan tertentu, baik itu positif, negatif, atau coba kalau kalian perhatikan hal ini berlaku tidak dengan ditambah akar 2, apakah masih berlaku turunannya sama? Ternyata sama. Dengan demikian dapat kita tuliskan bahwa ketika suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah suatu konstanta, maka turunannya sama dengan 3x kuadrat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anti turunan dari 3x kuadrat adalah x pangkat 3 plus c. Jadi, sekali lagi kalau di atas tadi, diketahui suatu fungsi, kemudian maka dapat beroleh turunannya. Nah, anti turunan itu berlaku operasi kebalikan. Jadi, anti turunan dari 3x kuadrat, yaitu turunan tadi, adalah x pangkat 3 plus c, di mana c anggota bilangan real. Ya, dengan demikian, kalau kita mempunyai fungsi dalam T, yaitu misalnya ft sama dengan e pangkat t ditambah 1, maka turunannya e pangkat t. Atau fungsinya sama dengan e pangkat t tambah 1 juta, maka turunannya terhadap t sama dengan e pangkat t. Atau ketika fungsinya e pangkat t dikurangi 1 juta, maka turunan fungsinya adalah e pangkat t. Nah, coba dengan kata lain, apa yang dapat kalian simpulkan? Benar, ternyata anti turunan dari apa? E pangkat t, yaitu karena ini berlaku operasi balikannya, balikan dari turunan, maka apa? Anti turunan E pangkat T itu merupakan suatu fungsi E pangkat T ditambah konstanta C dengan C anggota bilangan real. Jadi anti turunan di sini dapat diartikan sebagai
kebalikan dari turunan. Oke, dengan demikian dapat kita definisikan bahwa jika dfx per dx sama dengan fx, atau bisa dibaca jika turunan fx terhadap x itu sama dengan suatu fungsi f kapital X, maka antiturunan f kapital X adalah fx ditambah c, di mana c anggota bilangan real. Dapat dituliskan sebagai integral fx dx, di mana simbol ini merupakan tanda integral. Fungsi f itu sendiri disebut integran, dan x itu sebagai variabel integrasi. Jadi antiturunan itu dapat dikatakan sebagai suatu integral. Oke, ini contoh yang lain. Antiturunan dari 3x kuadrat adalah bisa dituliskan sebagai integral 3x kuadrat dx sama dengan x kuadrat plus c. Kenapa? Bisa kita cek bahwa turunan dari x kuadrat ini ada satu kekeliruan ya. Ini berarti yang benar x pangkat 3 ya. Maaf, jadi integral 3x kuadrat dx itu sama dengan x pangkat 3 plus c. Kenapa? Bisa kita cek bahwa ternyata berlaku bahwa turunan dari x pangkat 3 plus c itu sama dengan 3x kuadrat. Dengan demikian, antiturunan dari 3x kuadrat atau integral 3x kuadrat dx sama dengan x kuadrat plus x pangkat 3 plus c. Kemudian ini juga contoh yang tadi, integral e pangkat t terhadap t itu sama dengan e pangkat t plus c. Bisa kita buktikan karena apa? E pangkat t plus c ketika diturunkan terhadap t hasilnya e pangkat t. Jadi begitu cara pengerjaannya atau cara untuk menentukan antiturunan atau integral. Nah, dari situ kita juga bisa mengenal integral tak tentu. Integral tak tentu itu merupakan suatu integral di mana atau antiturunan dengan hasilnya merupakan ditambahkan dengan suatu konstanta. Misalnya integral 1 dx sama dengan x plus c, bisa kita cek dengan cara menurunkan x plus c terhadap x, maka hasilnya 1. Kemudian integral x pangkat r terhadap x hasilnya x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ditambah c, karena tak tentu dengan r tidak sama dengan 1. Kenapa? Ketika r sama dengan 1, maka fungsinya tidak terdefinisi. Bisa kita cek bahwa ketika x pangkat r plus 1 per r plus 1 ditambah c kita turunkan terhadap x, maka hasilnya akan sama dengan x pangkat r. Silahkan kalian cari sendiri. Kemudian yang ketiga, integral super x dx sama dengan apa? Nah, sama dengan ln x ditambah c. Ln mutlak x ditambah c. Kenapa? Karena ketika kita menurunkan fungsi ln mutlak x plus c terhadap x, maka hasilnya adalah super x. Demikian juga berlaku untuk integral e pangkat x terhadap x, hasilnya e pangkat x plus c, dan integral a pangkat x terhadap x, itu hasilnya sama dengan a pangkat x per ln a ditambah c. Dari mana ini? Bisa kalian cek bahwa dengan cara apa? Menurunkan fungsi ax per ln x ditambah c terhadap x, atau d ax per ln a plus c per dx
itu hasilnya akan sama dengan A pangkat X. Kalau masih bingung, nah silahkan kalian membuka kembali materi kalkulus diferensial, di situ pasti ada. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya, ini ada 7 fungsi yang diintegralkan atau dikenai operasi anti turunan. Silahkan kalian cari sendiri dan tulis hasilnya sebagai catatan kalian masing-masing. Oke, sudah ditulis. Atau bisa juga kalian foto, kemudian kalian cari anti turunannya. Nah, selanjutnya, selain mendefinisikan apa itu anti turunan, pada pertemuan ini kita juga akan belajar sifat integral tak tentu. Jadi ketika ada suatu fungsi f dan g yang sudah diketahui dia mempunyai anti turunan, kemudian andaikan ada suatu k, yaitu konstanta, maka berlaku integral dari fungsi fx dikalikan k terhadap x, hasilnya akan sama dengan perkalian konstanta dengan integral fx dx. Kemudian integral dari penjumlahan fungsi fx dan gx terhadap x, maka hasilnya akan sama dengan integral dari fungsi fx ditambah dengan hasil integral dari fungsi gx. Demikian juga berlaku ketika dikenai operasi pengurangan. Jadi ketika dua fungsi dikenai operasi pengurangan, yaitu ketika fungsi fx, ketika integral dari fungsi fx dikurangi fungsi gx diintegralkan terhadap x, maka hasilnya akan sama dengan integral fx dx dikurangi dengan hasil integral fungsi gx terhadap x. Contoh penerapannya seperti apa? Bisa kalian cermati dalam layar, bahwa ketika kita akan mencari integral fungsi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 diintegralkan terhadap x, maka hasilnya bisa kita kenai sifat tadi dengan cara apa? Mengintegralkan masing-masing fungsi sebelum dikenai operasi pengurangan, kemudian perkalian dengan suatu konstanta dan operasi penjumlahan. Di mana integral x kuadrat dx itu sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi dengan integral 2x dx itu sama dengan apa? X kuadrat, kemudian ditambah dengan integral 5 dx, hasilnya 5x, karena ini merupakan integral tertentu, maka ditambah dengan suatu konstanta. Nah, kemudian untuk mengakhiri video ini, bisa kalian coba 5 latihan berikut ini. Tetap semangat, kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bisa mengajukan melalui forum yang di LMS, atau jika LMS mengalami gangguan, bisa kalian tanyakan secara langsung melalui grup WA. Demikian, semoga sedikit penjelasan dari video ini membantu kalian memahami apa itu anti turunan. Untuk minggu depan, kita akan mempelajari mengenai integral substitusi, jadi silahkan kalian belajar dari buku sumber yaitu Thomas. Sekian dan terima